Oke, oke. Hai, selamat malam, Bang. Malam. Wah, ini ya, Apa kabar, Bang. Bang? Ini yang kita Alhamdulillah. kabarnya gimana ini? Alhamdulillah ya, Bang. Panggilnya kakak atau abang apa mas? Kakaknya, abang bebas lah, bebas. Kakak aja ya. Ya udah panggil kakak ya, Bang. Nah, sebelum kita beralih ke topik pembahasan ya, Bang, pada malam ini, tentunya kita harus tahu dong siapa bintang tamu yang sangat spesial pada malam ini Nah, ya. itu tangan dulu itu. Sebelum ini bintang tamunya sangat menarik ini ya. Sebelumnya izin membaca CV terlebih dahulu ya, Bang. Boleh. Penontonnya pada pengen tahu nih, Mas, siapa itu bintang tamu pada malam ini yang sangat super ya. Nah, ya udah. Ini bintang tamu kita pada malam ini yaitu Bang Rasta atau Rasta Sewa Kotama SSI. Wah, ini jurusan Sarjana Sains Informasi S1 ya. Ya. Lulusan Dong. S1 dong, pastinya. Lulusan S1 dengan spesialis dalam hal perpustakaan, arsip dokumen dan manajemen data. Memiliki pengalaman dan pembangunan perpustakaan, pengolahan data, pengolahan arsip, perbankan melalui kesempatan di kegiatan proyek prodi. Waduh, ini Bang. Pernah magang di bank dan sekarang bekerja sebagai arsiparis di Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Wow, itu sangat menarik. Mungkin nanti ada yang mau bekerja juga ya di Bank Indonesia, Bang. Selain itu ternyata iya, Bang Rasta ini memiliki skill yang sangat luar biasa, Mbak Gita. Apa tuh? Yang pertama ini di manajemen, wadah. Selanjutnya ada di informasi sains, wah. Terus arsip manajemen ya, Bang. Iya. Ada juga di mikroskop, ya. Ini ada ya, ini mikroskop Excel. Nah, bagi Mbak Gita yang di semester 5, wah itu masih Boleh bingung, tuh Bang. belajar Gimana sih? sama Kak Rasta nih. Boleh, harus itu mah kita anak perpu. Terus itu ya Kak. Nah, itu harus. Oke, ada data manajemen, administrasi. Nah, yang terakhir ini sangat menarik, Mbak Gita. Selain di bidang-bidang, Bang Rasta ini pintar memasak ternyata. Mbak Gita pun kalah. Kayak gitu mah harus ada kita. Ada. Mungkin bisa ajarin memasak ala-ala Korea ya, Bang? Iya dong, kita tuh soft skill-nya harus banyak gitu. Ya, harus. Boleh tuh kami belajar itu Bang, Kak. Gimana? Ya, nanti resep bagi-bagi aja ya, Bang. Siap. Ya. Ada pun pengalaman dari Bang Rasta sendiri. Tim pembuatan perpustakaan digital mini, program studi ilmu perpustakaan Universitas Bengkulu pada tahun 2017 ya, Bang. Benar, Iya. Bang? Iya. Nah. Dan selanjutnya panitia suara KPU di tahun 2017-2018 ya. Ya, benar. Ada Bagaimana? komisinya ada ini, Bang? Gimana? Putus nih. Di panitia pemungutan suara ini pakai komisi atau gimana ini, Bang? Ya, dong. Bercanda aja, Bang. Tak gitu. Dan oke, selanjutnya itu panitia seminar nasional kearsipan di program perpustakaan dan sains informasi Universitas Bengkulu pada tahun 2018 ya, Bang? Ya, benar. Ada juga lagi nih pemungutan suara KPU di divisi data operasi Dali ya, Bang. Ini di tahun 2018-2019. Benar. Ya, ada arsip inter ya, Bang, di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Utama Kota Bengkulu. Wah, ini sangat luar biasa ya pengalaman Bang Rasta ini ya. Buat Kak Rasta nih. Ya, sangat luar biasa itu.
Nah, selanjutnya itu wah ternyata di tahun 2019-2020 ini pada saat kita masuk ya Mbak Gita, ternyata Bang Rasta ini pustakawan dan administrator laboratorium ternyata. Wah, sangat iya dong. menarik itu Bang. Dan Bang Rasta pernah menjadi tim Fisiatis Daring Akreditas Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu pada tahun 2020. Nah, Pernah menjadi BKFC ini apa ya Bang? BKFC itu apa? Komunitas yang resmi K-pop pertama di Bengkulu gitu. Wah, iya. Wah, ini Kakak udah ada cinta K-pop ya, Kak? Itu pada tahun 2016 ya Bang? Ya, dari 2016 sampai sekarang. Ya, masih cinta ya Bang sampai sekarang. Iya, harus gitu Bang. Terus ada kreator YouTube. Ini di tahun 2021. Wah, ini masih berarti di tahun ini ya, Bu. Ya, bentar lagi mau anniversary itu. Wah, kapan itu, Kak? kapan kira-kira? Gimana? Itu kapan Anniversary-nya kira-kira? kapan itu? Januari nanti tanggal 21 ya, tungguin. Ah, bisa Pasti itu, itu. Bang. Ya. Dan terakhir ini Abang di arsivaris ya Bang di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu ya. Ya, benar. Sampai Nah, ini sekarang. ya pastinya kami pribadi juga mendambakan bagaimana sih wah bekerja di Bank Indonesia gitu kan Bang. Nanti bisa calling-calling Bang Rastanya nih. Boleh, Mungkin siap, ada siap. yang Belajar yang ada yang rajin, pengen gitu. nomor WA? Boleh. Nomor WA-nya Bang disebutkan nanti kan bisa untuk Ya. calling ya. Oke. Untuk kontak emailnya itu ada di kokorastra@gmail.com ya Bang. Iya. Nah, Mungkin ada yang permisa yang mau bertanya ya bagaimana sih trik-trik supaya bekerja di Bank Indonesia kan secara pribadi ini pengalaman Abang udah ya Bang di kantor perwakilan Bank Indonesia. boleh. Oke, untuk Pak ini tidak menerangkan status ini. Gimana nih statusnya Bang? Nah, itu kalau itu masalah pribadi ya, Kak. Single masih menuju karir. Iya, iya. Menuju karir lebih dahulu ya. Oke. Mungkin kita masuk aja ya, Kak. Di sini kita santai-santai aja ngobrolnya, jangan terlalu formal, santai-santai gitu lah, Kak. Kita sharing-sharing ngobrol. Siap. Ya. Kayak Malam ini juga malam libur ya, Mbak Priska, tapi bukan malam minggu. sayangnya bukan malam minggu ini. Ya. Mungkin langsung pertanyaannya aja Mbak Gita dimulai. Boleh. Boleh, Kak. Kita masuk aja ke pertanyaannya. Ya. Biar nanti orang tahu itu gimana tentang ilmu perpustakaan. Tentunya aku tahu dong. Iya. Mungkin menurut kakak itu sendiri apa sih ilmu perpustakaan itu? Kalau ilmu perpustakaan itu kalau mungkin mindset orang gitu ya. Itu tentang soal bagaimana sih pengelolaan perpustakaan, tentang gimana sih nyusun-nyusun buku kayak gitu. Tapi sebenarnya ilmu perpustakaan itu artinya sangat luas. Karena perpustakaan itu kan sebuah tempat atau sarana di mana tempat ini menyediakan informasi untuk orang. Jadi ilmu perpustakaan itu tempat penyedia informasi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang sistem bagaimana informasi itu bisa diserap sama orang, tapi informasinya berguna kayak gitu sih. Jadi kalau orang belum tahu pastinya wah perpustakaan itu cuma ngejaga buku ya Bang. Pada itu padahal iya. Kalau di dalam perpustakaan itu luas, banyak mencangkup pelajarannya ya Bang. Nah,
dipelajari juga banyak, yang dipelajari nggak cuma perpustakaan doang gitu sih. Bang, benar sekali. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana sih tanggapan Abang mengenai orang yang berpendapat bahwa jurusan perpustakaan itu tidak menarik gitu? Apalagi banyak yang berpikir apa prospek kerjanya gitu. Karena mereka yang mereka tahu hanya menjaga buku gitu, Bang. Kalau aku sih nanggepinnya gimana orang mikirnya kayak gitu sih wajar sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya ilmu perpustakaan itu banyak yang dibahas, cuma kan kalimat perpustakaan Iya. sedikit menggambarkan terlalu spesifik seperti itu. Makanya kalau di jurusan kita, di jurusan saya dulu kemarin namanya perpustakaan dan sains informasi, bukan lagi perpustakaan doang kayak gitu. Wajar aja sih, cuma kalau sekarang sih masih semakin banyak sih orang yang mengerti apa itu perpustakaan, apa aja yang dipelajari di perpustakaan sih, kayak gitu sih. Iya, benar itu, Bang. Gini Kak, sebelumnya gimana sih cerita Kakak bisa tahu tentang ada jurusan ilmu perpustakaan? Terus gimana sih cerita Kakak bisa masuk di jurusan ini? Kalau kakak sendiri sebenarnya dari SMP ya, kayak gitu. Dari SMP itu memang di SMP punya pengalaman sebagai pustakawan cilik kayak gitu di SMP. Terus saat mau daftar kuliah, dari ibu merekomendasikan untuk jurusan ini karena prospek kerjanya kan luas. Ibu juga pengetahuan luas tentang prospek ini kayak gimana, ditawarin. Ternyata pas sudah masuk cocok ternyata gitu. Rekomendasinya dari orang tua. Berarti bukan ikut-ikutan ya, Bang? Enggak dong. Karena udah tahu bagaimana prospeknya dan bagaimana jurusannya ya, Bang. Ya, Selanjutnya itu, Bang, ini Abang kan udah alumni ya S1 perpustakaan nih. Nah, mungkin apa sih menurut Abang keunggulan yang ada di perpustakaan itu, Bang? keunggulan di ilmu perpustakaan itu sih yang paling menonjol menurut kakak sih ilmu perpustakaan itu ilmu yang salah satu jurusan yang mempelajari ilmu paling banyak jenisnya, mulai dari dokumen, pengelolaan perpustakaan, database, internet, informasi, manajemen, dokumen, arsip, banyak yang dipelajari di sana. Jadi masuk ke jurusan perpustakaan. Iya. Sebenarnya di perpustakaan itu ya, Bang, ada pelajaran arsipnya, bagaimana cara kita pengklasifikasiannya itu ya, Bang. Jadi bukan hanya buku saja gitu ya, Bang. Enggak. Menarik juga ya Kak. Di perpustakaan itu lebih mempelajari tentang bagaimana pengelolaan informasi yang baik dan benar. Ya, benar sekali itu, Bang. Kalau di perpustakaan itu sendiri mempelajari apa saja Kak dari pengalaman Kakak sebelum masih kuliah di ilmu perpustakaan kemarin? Yang paling melekat ya di perpustakaan itu belajar selalu pakai komputer. Oh, Wah, benar itu, Bang. Rata-rata itu kan pakai komputer, kita tuh kan pakai laptop gitu. Jadi bukan belajar tentang perpustakaan sih, lebih ke bagaimana mempelajari bagaimana menggunakan komputer sih kayaknya, bagaimana menggunakan Word, Excel kayak gitu, pembangunan database, terus untuk membangun website sendiri lokal maupun yang di online kan kayak gitu. Jadi bukan tentang harus menjaga buku ya Kak? Nggak, kita pengalaman kakak sih nggak pernah tuh di perpustakaan ngajarin tuh jaga buku gimana. Iya. Nggak pernah. Ya, benar. Benar itu Kak. Nah, mungkin yang paling melekat nih sama Abang setelah lulus dari S1 perpustakaan ini, kemampuan apa sih yang paling Abang dalami lah gitu, Bang? Di perpustakaan itu yang kalau kakak rasain sih pengalaman gimana sih ngelola informasi sih. Karena informasi itu kan banyak tuh jenisnya, mau informasi tertulis kah, internet kah, atau
informasi gambar kayak gitu. Kita kan di sana diajarin tuh ngelola gimana pengelolaan gimana ya? Bagaimana sih memilah informasi kayak gitu yang benar. Gimana kita bisa menentukan itu informasinya benar apa enggak kayak gitu. Itu yang paling melekat sih, apa yang paling diingat kayak gitu. Dan karena kita itu harus membenarkan fakta ya Bang, jangan tertangkap sama masih opini. Benar. Kita juga di perpustakaan diajarin bagaimana mengidentifikasi bagaimana informasi tersebut hoax atau enggak kayak gitu. Jadi ilmu yang paling melekat sih tentang informasi sih. Ya. Kemarin tuh teman-teman kakak ada nggak yang dia kerja tapi di luar tentang perpustakaan kayak gitu kak? Ya, Ada. mungkin maksudnya itu Ada. Salah satunya kakak tuh namanya Mbak Niki, mantan ketua Mataksivo. Itu sekarang kalau terakhir sih saya dengar kerja di Bank Sumatera Utara kalau nggak salah sebagai administrator konsultan asuransi kalau nggak salah. Jadi kita tuh nggak dari perpustakaan ya kak ya? Nggak ada hubungannya asuransi kayak gitu kan, tapi dia jadi konsultan asuransi seingat saya. ya. Dan ternyata wah jurusan perpustakaan itu prospeknya memang luas ya Bang. Luas Banget itu Bang. luas banget. Kalau mau dijabarin seluas apa, kayaknya butuh season live yang lain nih kayak gitu. Kayaknya kalau orang mau masuk perpustakaan itu nggak bakal nyesal ya kak? Iya, benar. Nah, pengalaman Abang nih yang paling menarik waktu masa perkuliahan apa itu Bang? Di perpustakaan itu Bang? Di perpustakaan itu yang paling menarik sih kayaknya kalau soal kuliah ya, belajar ya tentang soal perpustakaan digital deh kayaknya. Bagaimana asiknya membangun perpustakaan digital sendiri, mengonlinekan sendiri, mengatur sendiri kayak gitu, bisa dipublikasikan. Kan ilmunya kayak gitu berguna banget itu tuh. Banyak juga kegiatan di ilmu perpustakaan itu sering banget, setiap tahun itu pasti ngadain namanya seminar nasional. Seminar nasional kayak gitu kan. Iya kak. Banyak manfaatnya kayak gitu. Terus sertifikatnya itu berguna banget. Ya, biasanya kalau di perpustakaan selalu ngadain kayak gitu. Deh acaranya itu seru-seru banget itu tuh. Seru itu Bang. Keren gitu ya kak. Apalagi kan kalau kita mau mendigitalkan suatu koleksi itu kan tidak sembarang ya Bang. Pastinya kita harus tahu itu. Kalau untuk mata kuliah yang paling kakak suka dan yang nggak paling kakak suka itu apa kira-kira kak? Kalau boleh tahu kak. Sebenarnya Apa suka semua kak? Jangan-jangan benar. Semua mata kuliah ilmu perpustakaan itu asik-asik semua. Wah, berarti kakak seru. semuanya suka ya kak? Sebenarnya itu gimana serunya ngejar deadline kayak gitu tuh seru-seru banget. Cuma kalau disuruh pilih yang paling nggak suka apa ya? Mungkin ini kayaknya yang paling bukan yang paling nggak suka deh, yang paling susah deh kayaknya ya. Yang paling susah kayaknya klasifikasi. Iya. Klasifikasi dua diambil 1, 2 itu kan. Klasifikasi itu memang mata kuliahnya nggak pakai komputer, cuma bukunya tebel-tebel, Sampai bahasa Inggris itu ngelatih banget juga, ngelatih bahasa Inggris juga tuh. Jadi banyak yang dipelajari di sini. Sekali belajar yang dipelajari banyak. bahasa Inggris juga ya kak. Nah iya, apalagi kan buku klasifikasi itu ada klasifikasi 1, klasifikasi 2, itu jadi kayak bertahap ya Bang ya. Benar, memang yang dipelajarin kayaknya yang dipelajarin itu doang, tapi di sanalah serunya gitu. Ya benar. Nah dari mata kuliah mungkin bagaimana sih menurut Abang dosen perpustakaan itu Bang? Dosen perpus kalau dosen perpus di zaman saya
di zaman kakak ya, Ya. ada Pak Purwaka. Dulu sebentar sempat belajar sama Bu Dwi, tapi Bu Dwi-nya akhirnya resign. Terus ada Bu Francisca, ada Pak Lukito sama Bu Laila. Dosennya seru-seru banget, terutama Bu Francisca sih kalau aku sih. Favorit banget sama dari Bu Francisca. Agak sedikit Kalau menantang. Bu Francisca ngajar itu memang terkesan ada agak sedikit menegangkan kayak gitu. Cuma apa yang dipelajarin, apa yang diajarin sama Bu Siska itu sangat masuk sih kotak kalau menurut kakak sih. Dia cara ngajar Bu Francisca itu sangat efektif kalau menurut aku sih. Ya, cepat nyerap Sangat ya Kak. efektif. Ya. Karena beliau itu juga apa jika kita tidak masuk hari ini, beliau akan mengganti hari ya bang. Pokoknya Iya. ada aja harus ada penjelasan dari beliau itu. Benar, Bu Francisca itu orangnya sangat bertanggung jawab apa sama yang menjadi kewajiban dia kayak gitu. Iya. Jadi apapun gimana caranya mahasiswa yang dia ajar harus paham apa yang dia ajarin gitu. Nah iya benar sekali itu bang. Nih kita masuk di semester akhir nih Kak. Baik. Semangat. Kalau pengalaman skripsi kakak kemarin tentang perkuliahan di semester akhir tuh gimana itu Kak? Apakah ada kendala atau lancar-luncur aja gitu? Kalau kakak sih sebenarnya termasuk orang yang kalau skripsiannya agak sedikit lambat. Karena kakak juga dibarengin tadi kan di CV udah dibacain tuh bekerja sambil kerja di KPU, sambil kerja di laboratorium prodi kita gitu. Jadi agak memang yang dikerjain agak sedikit banyak tapi akhirnya lulus. Kok seru. Dengan sulitnya skripsi itu banyak pengalaman ya bang. Jadi agak tidak masalah ya bang gitu. Yang penting Masalah. tidak ada kata. Skripsi itu kalau kita kerjainnya sungguh-sungguh, kalau kita kerjainnya dengan konsisten kita kerjain waktunya pasti cepat lulus. Iya. Iya benar itu bang. Wah ternyata Ikhtiar aja ya Kak. iya benar itu bang. Yang penting kita ikhlas aja dulu itu. Harus ada niat terlebih dahulu itu. Benar. Ya. Toh kan kita juga kan skripsinya itu. Putus. Iya Kak, kayaknya ini Priskanya ini kurang ada sinyal ini. Aduh. Saya tadi menggantikan Priska. Mungkin pesan untuk kakak, untuk mereka yang masih ragu untuk mengambil jurusan perpustakaan itu apakah atau ada pesan atau kayak gimana? Jangan ragu sih kalau untuk milih jurusan ilmu perpustakaan dan sains informasi, terutama di UNIF ya. Jangan takut, jangan ragu deh. Bakal nyesel bener. Kalau aku sih satu cuma nggak bakal nyesel itu doang. Karena prospek kerjanya itu sangat luas ya Kak. Kerjanya luas dan banyak itu yang penting. Luas dan banyak. Iya. Dimana benar sekali itu bang. Instansi manapun pasti butuhin namanya pengelola informasi. Jadi yang seperti yang kita ini sangat dibutuhkan di mana-mana. Percaya itu. Benar itu bang. Oke. Nah, ini pertanyaan dari host sudah habis ya bang. Mungkin kita lempar ke pesertanya ini bang yang nonton. Mungkin ada pertanyaan dari mereka, boleh kan? Boleh. Ya boleh banget. Oke. Nah untuk penonton nih yang mau bertanya masih ragu sama bagaimana sih perpustakaan jurusan itu, boleh nih ditanya. Mumpung lagi ada nih yang tamu bintang kita yang sangat super ini. Yang Pengalaman super banyak. Ya, setelah saya lihat kembali CV-nya Bang Rasta ini, ada 3 bahasa ya Bang yang dikuasai. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Korea ya Bang. Wah, itu sangat menarik. Itu belajarnya privat atau gimana itu Bang? Kalau bahasa Indonesia ya bahasa ibu kita ya, bahasa Indonesia gitu. Kalau bahasa Inggris, mendiang ibu itu guru bahasa Inggris. Jadi
setiap hari karena di rumah sering ketemu kan gitu, komunikasinya biasa pakai bahasa Inggris sih, ngelatih bahasa kayak gitu. Kalau untuk bahasa Korea biar belajarnya sih otodidak, belajar sendiri. Boleh tuh Kak Karena dicontohin berubah. satu Ya, dua kata bahasa mungkin Koreanya. Gimana? Bisa bahasa dicontohin Koreanya bahasa mungkin Korea. ya bang. Bahasa Korea ya? Iya. Hmm, Soalnya kami cuma tahu Korea aja. kokoin. Iya benar Gimana? itu bang. Sarangnya yang cuma ditahu bang. Kalau untuk Cuman Itu yang biasa sama orang gitu. Sarang heo kayak gitu. ya bang. Boleh deh ntar kalau temen nih yang lain di sini kalau mau belajar bahasa Korea bisa nih hubungin nih. wah, Boleh. udah boleh nih dapat informasi tentang perpustakaan, bisa belajar bahasa Korea. Benar, boleh, Ya. boleh. Kapan? Ya. Jadi buat penonton yang nonton pada malam ini pastinya sangat luar biasa ya ilmu pengetahuannya untuk malam ini. Mungkin pertanyaan dari penonton apakah kita tunggu nih, mumpung ada Bang Rasta nih. Ini apa? Siapa yang mau nanya? Yuk. Ayo. Mumpung Mungkin Bang ini Rastanya ada waktu. Kak Rafli Iya, boleh itu. ingin bertanya, Mbak Wulan, Boleh. Mbak Tiara. Mungkin Bang Rapli nih Bang, yang ada pertanyaan Bang Rapli. Ayo Kak Rafli, masih Oh. ditunggu kalau mau nanya. Anu Bang. Yang mau bertanya nih. Untuk setelah malam ini kayaknya bisa itu untuk sharing-sharing kembali ya Bang. Mungkin Boleh, dari boleh banget. Nah, Boleh. gitu, Ntar kita buat ya, ntar sesi live kayak gini lagi ntar kalau ada kesempatan kita buat gitu. Wah, boleh banget itu Kak. nanti Boleh. kita buka tema lain Bang. Boleh banget. Ya. Ini masih kita tunggu ya untuk pertanyaannya. Kayaknya malu-malu ini Bang. Malu-malu takut salah soalnya ke kakaknya nih hebatnya gadgetnya. Ntar teman-teman yang lain juga harus kayak gitu, harus banyak belajar di ilmu perpustakaan ini, ilmunya banyak banget. Jadi tingkatin soft skillnya kayak gitu. Pak ini ada apa loh Kak Rastra? Wah, Bang Rasta ini jadi bintang tamu yang sangat spektakuler nih Bang. Ini temen Bang aku, Mutia. temen aku nih, salah satu pengurus di BKFC nih dia nih orangnya. Hai, halo. Mut, Ya, Halo. abangnya temannya alumni dari perpustakaan juga atau gimana Bang? enggak, ini teman aku nih alumni kebidanan nih. Oh iya, kebidanan. Satu tempat ini. Kayak nih. Mana nih yang mau bertanya? Sebelumnya kami dari saya perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih ya Bang atas untuk sharingnya malam ini. Boleh, nggak apa-apa, sama-sama. Santai, Mas, sama kakak Mas. Ini kita kayak ngobrol biasa aja ya Bang, kayak nge-live bertiga nih. Bukan karena apa. Kalau malam besok itu mungkin malam bersama. Itu bagi yang punya pacar malam minggu ya besok. malam minggu. Sekarang mah kalau bagi kakak malam minggu itu malam waktunya untuk istirahat. Iya benar sih. Setuju sama kakak. Kerja kan, minggu istirahat, waktunya istirahat gitu. Tapi jangan lupa nih Bang untuk pengisi hatinya dicari-cari dulu gitu kan. Bagus Kak. Kita nanti.
untuk menghibur di saat lelah dan letih gitu ya, dah Bang. Bisa banget Kak Priska nih. Iya dong. Nah, ini ada yang bertanya tuh nggak ya? Malu-malu mereka ini, Bang. Dari Mbak Tiara, apakah ada Mbak pertanyaannya? Wah. Nah, mungkin belum ada ya Bang untuk bertanya. Ini udah 1 jaman juga kita nge-lab bareng gini Bang. Mungkin ada kegiatan lain juga dari Abang ya Bang. Nah, Iya. mungkin ada nih kata motivasi buat kami nih Bang, yang mungkin mau bekerja juga seperti Abang gitu. Motivasilah untuk di saat kami down gitu menghadapi mata kuliah gitu sama dosennya. Ada motivasi apa ini Bang? Motivasi, kalau motivasi sih apa ya? Nggak usah takut, yakin aja kalau lulus dapat kerja. Amin. Yang pastinya harus optimis ya Bang ini. Nih, Nah, benar. ini Kak, ada pertanyaan nih Kak. Katanya Mau kenapa nanya nih, matahari kenapa tenggelam? ya, ini kayak malam hari. mungkin ini mbaknya lagi galau nih Bang. Ini temen juga nih, temen SMP nih. Ya, tuh. Wah, banyak ternyata nih dari teman Bang Rasta sendiri yang nonton. Wah, terima kasih ya sudah menonton live-nya. Oke, mungkin cukup batas sini aja ya Bang untuk sharing kita malam ini. Kalau ada Wah. di waktu lain, Cepat banget ini ya ya kita Kak. Iya, nggak cepet banget. terasa ternyata Udah sudah kayak- Mm-mm. iya. Emang Kayak matahari baru bisa berapa menit berenang Kak? karena tidak bisa berenang lah. Mbak Cindy-nya mungkin lagi galau ini Mbak. Ini Mbak Cindy-nya Siap, boleh nih Mbak. kalau mau ikut stand up komedi ini. Menang saya Iya, rasa Sin. Mbak Cindy-nya. Ya udah. Ya mungkin cukup batas ini aja Bang. Terima Iya, kasih boleh. ya Bang sekali lagi untuk dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya ini Bang. Wah, seharusnya ini istirahat karena capek. Iya, oke. Atau mau lanjut untuk hal lain ini Bang? Atau gimana ini? Gimana? Ini kan MC-nya Friska loh, gimana kok nanya ke kakak sih? Iya. Oh, mungkin kakak mungkin kakak ada kerjaan Kak setelah ini. Ya, enggak juga. Wah, ini ada nih, saya lupa nanya Bang. Boleh. Tentunya pengen tahu nih Bang, bagaimana trik-trik supaya kan kita kalau udah lulus tuh pengennya kerja gitu Bang. Mungkin trik supaya cepat dapat kerja. Kalau trik supaya dapat kerja, Iya. kalau yang namanya fresh graduate ya, fresh graduate itu harus banyak soft skill-nya sih. Itu doang kan. Iya benar. Skillnya kalau soal nilai ya, nilai itu nggak terlalu, mungkin nggak ada beberapa tempat instansi gitu yang memang kayaknya mementingkan untuk nilai di ijazah, tapi kayaknya kalau Iya. zaman sekarang kayaknya soft skill itu penting, mulai dari kayak bagaimana cara berkomunikasi, bahasa, apa yang bisa jadi soft skill, mulai kayak software komputer, Word, Excel, Microsoft, desain. Di perpustakaan kita juga diajarin kan gimana desain ruangan, gimana mendesain kayak gitu. Soft skill kayak gitu itu harus banyak dibawa ke dunia untuk kerja kayak gitu. Yang pastinya diiringi sama public speaking-nya ya Bang, yang bagus gitu. Supaya menarik. Kita juga komunikasinya kurang kan, itu juga kayak agak useless gitu. Ya benar itu Bang. Nah untuk public speaking sendiri nih Bang,
supaya kita mungkin lancar lah dikatakan gitu Bang. Gimana caranya Bang? Mungkin dari abang sendiri gitu. Public speaking itu kuncinya cuma satu sih kalau aku. Banyakin ngomong. Doang. Ya tentunya ngomong. banyakin ngomong. Banyakin ngomong. Ya Bang. Itu doang. Nggak ada obat lain gitu tuh. Public speaking tuh Iya, banyakin benar. ngomong. Tapi omongannya yang dibahas itu pasti omongannya yang ada benefitnya untuk orang lain, untuk kita gitu. Ya, benar. Mungkin orang nih kalau masih takut-takut gitu Bang. Apalagi kan kalau di masa perkuliahan ini kita presentasi namanya. Jadi mereka itu masih takut, gimana nih gitu. Banyak yang mundur gitu Bang. Kalau untuk lanjut ngomong gitu. Iya, kalau kayak kita presentasi di kelas gitu, sebenarnya sih wajar sih takut. Cuma kalau takut sih, jangan kita mindsetnya kita jangan takut untuk salah, karena salah, kesalahan itulah kita belajar bagaimana cara menjadi benar. Jadi kalaupun salah, nggak apa-apa salah. Yang penting kedepannya kita belajar bagaimana untuk cara jadi benernya kayak gitu. Yang penting berani dulu ya Kak. Iya Benar, yang penting urusan bener atau salahnya itu urusan belakangan. Oke. Wah, di sini masih banyak nih yang bergabung. Kayaknya dari temannya Bang Rasta ya, Bang? Kayaknya sih nggak ngeliat ini juga tadi, kayaknya iya sih. Ini ada Delia, Deli ini sepupunya kakak nih. Dapat semangat nih dari Delia. Dapat semangat dari Mbak Delia nih. Mungkin karena penonton juga nggak ada yang bertanya lagi dan pertanyaan dari hostnya sudah terjawab semua ya Bang. Dan semoga untuk sharing malam ini bisa bermanfaat banget nih bagi kami dan penonton ya Bang. Iya, semoga deh apa yang bisa kakak sampaikan bisa berguna deh untuk teman-teman semua, terutama nih untuk MC nih. Makasih. Mungkin untuk penutup kakak kesempatan buat jadi narasumber. Wah, itu kami yang kasih harusnya. Sama-sama, terima kasih kita Ma. Mungkin untuk mengakhiri nih Bang, kita tutup dengan bahasa Korea gitu Bang. Di sini kan Abang menguasai itu bahasa Korea. Boleh. Gimana nih Bang? bahasa Indonesia? Biar ditranslate nih, gimana bahasa Indonesianya nih? Mungkin terima kasih untuk malam ini gitu Bang. Terima kasih Kita untuk malam berjumpa ini. lagi. Ya, terima kasih untuk malam ini. 오늘 밤에 감사합니다. Duh, gimana tuh Kak? 만나요. Mungkin bisa diulang sekali lagi Bang, kita barengan gitu. boleh. 오늘 밤 감사합니다. Hamidah, itu gimana? Ya udah, nanti artinya ya terima kasih nih ya penonton. Oke, Terima kasih. kita ya Semangat untuk adik-adik yang masih di kuliah di jurusan perpustakaan. Semangat, rajin belajar, semoga cepat lulus dapat gelar SSI. Amin. ya amin. Amin. Dan semoga bisa menyusul nih kalau mau bekerja sama Bang Rasta, semoga bisa menyusul ya Bang. Boleh, semangat. Ntar kalau ada kesempatan terabas saja kesempatannya, bisa insya Allah. Bisa nih nanti kalau mau tanya-tanya ini di follow aja Instagramnya. Ini Instagram Bang Rasta apa nih Bang? Di follow up aja. Follow. Instagramnya bisa di Kotama Rastra S gitu. Iya benar. Kalau masih yang bingung nih apa nama Instagramnya, boleh dicek di Instagram saya, itu udah ada postingan ya untuk seri saya semalam ini. Di situ ada kontaknya Instagram Bang Rasta ya. Boleh. Ya. Buat lain boleh. Oke, terima kasih ya Bang untuk malam ini. Mungkin bisa kita akhiri dulu ya Bang. Iya. Sampai bertemu di malam. Oke, dadah.
Oke. Iya. Untuk terakhir kita itu dulu Bang, dokumentasi screenshot mungkin Bang gaya dulu. Boleh. Oke. Sarangnya atau gimana ini? Kayak gini. Biasa kalau kita sekarang kayak gini nih. Literasi. Oke. Oke, 1, 2, iya. Oke, 1, 2, 3. Bentar ini. Bentar, ada kendala sedikit. 1, 2, 3. Ah, udah itu Bang. Oke, terima kasih Bang Rosa. Selamat malam. Ya, terima kasih.